Halo semua, perkenalkan nama saya Gede Setiawan Adnyana dengan NIM 220500052 dari Prodi Teknik Dirgantara, Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas proyek UAS Sistem Pesawat Terbang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Untuk judul tugas proyek UAS Sistem Pesawat Terbang kali ini, saya mengambil judul dari tugas akhir, yaitu analisis kegagalan komponen thrust reverse pada engine CFM567B pesawat Boeing 737-800NG menggunakan metode Failure Mode Effect and Criticality Analysis atau FMEA. Untuk tahun diterbitkannya tugas akhir ini, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2023, dan tanggal saya mereview tugas akhir ini, yaitu pada tanggal 1 Januari 2024. Penulis dari tugas akhir ini yaitu Alex Francisco Rajagugu. Sedangkan untuk nama reviewer yaitu saya sendiri, Gede Setiawan Adnyana dengan NIM 220500052. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitiannya ada dua, yaitu yang pertama mengetahui apa saja penyebab kegagalan pada komponen thrust reverse pada pesawat Boeing 737-800NG. Yang kedua, memberikan rekomendasi perawatan pada kegagalan komponen thrust reverse pada pesawat Boeing 737-800NG. Untuk subjek penelitiannya yaitu metode Failure Mode Effect and Criticality Analysis atau FMEA akan melibatkan identifikasi potensi kegagalan, dampaknya, dan tingkat kritisnya terhadap operasi sistem. FMEA merupakan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan mengurangi risiko kegagalan komponen. Sedangkan untuk metode penelitiannya yaitu metode penelitian ini menggunakan Failure Mode Effect and Criticality Analysis atau FMEA. Objek penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, serta langkah-langkah penelitian. Setelah kita melakukan metode penelitian, selanjutnya kita masuk ke langkah penelitian. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian digambarkan dalam diagram alur flowchart sebagai berikut. Yang pertama, kita memulai penelitian. Yang kedua, kita melakukan studi literatur dan perumusan masalah. Yang ketiga, melakukan penelitian dan pengumpulan data. Yang keempat, analisis menggunakan metode FMEA. Yang kelima, mengumpulkan data dan hasil penelitian yang cukup. Dan yang keenam, menyimpulkan dan memberi saran. Dan yang terakhir, selesai. Setelah melakukan langkah penelitian, kita akan mendapatkan hasil penelitian, yaitu untuk dapat menganalisis tingkat kegagalan dari komponen yang telah diteliti, diperlukannya sebuah data kerusakan atau kegagalan pada komponen tersebut. Adapun data kegagalan ini didapat dari defect report pada pesawat Boeing 737-800NG. Baiklah, ini merupakan defect report dari pesawat Boeing 737-800NG. Di sini saya hanya mengambil dua contoh saja, yaitu pada data Shin log dan data blocker door. Karena di antara data ini akan mengalami nilai yang sangat rendah dan satunya lagi akan mengalami nilai yang sangat tinggi. Setelah itu kita akan menghitung RPN atau Risk Priority Number, yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur risiko dari suatu kegagalan komponen. Di bawah ini adalah perhitungan nilai RPN sesuai dengan data defect report, yaitu tabel FMEA kegagalan penyebab terjadinya kegagalan thrust reverse pada pesawat Boeing 737-800NG. Yang pertama kita akan menghitung komponen Shin log dengan rumus S dikali O dikali D sama dengan RPN. Nilai S nya yaitu 7, O nya 7 dan D nya 6. Sehingga kita kalikan semua, 7 kali 7 kali 6 sama dengan 294. Dari hasil perhitungan RPN pada Shin log sebesar 294 yang mana nilai tersebut masuk ke dalam kategori tinggi. Yang kedua, kita akan menghitung komponen blocker door dengan rumus yang sama, S dikali O dikali D sama dengan RPN. Nilai S nya 8, nilai O nya 6 dan nilai D nya 5. Sehingga kita kalikan semua, 8 kali 6 kali 5 sama dengan 240.
Dari hasil perhitungan RPN-nya, pada blocker door sebesar 240, yang mana nilai tersebut masuk ke dalam kategori tinggi. Setelah itu, kita akan masuk ke FMEA worksheet. Penyebab terjadinya kegagalan thrust reverse pada pesawat Boeing 737-800NG. Di sini teman-teman bisa dapat lihat pada tabel ini sudah dijelaskan untuk komponen chin lock. Begitu pula untuk komponen blocker door menggunakan FMEA worksheet. Seperti dengan komponen sebelumnya yaitu chin lock, di sini juga ada dapat tabel worksheet failure mode effect analysis atau FMEA. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya yaitu criticality ranking, menampilkan item peringkat kekritisan yang mencantumkan item paling unik dalam urutan menurun pada worksheet item criticality ranking. Setelah semua dilakukan, maka kita akan mendapatkan hasil dari analisa FMEA yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 7 komponen yang mana saya hanya memilih 2 komponen saja yang dapat menyebabkan kegagalan pada thrust reverse. Data kegagalan tersebut diambil pada defect report PT Lion Air pesawat Boeing 737-800NG selama 4 tahun. Analisa FMEA yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mode kegagalan yang memiliki potensi untuk menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi pada setiap komponen thrust reverse pesawat Boeing 737-800NG, di mana nilai criticality ranking terendah adalah kerusakan pada komponen chin lock dengan nilai ranking 60.606. Dan nilai criticality ranking tertinggi didapatkan dari komponen blocker door dengan nilai 1.487.544. Komponen tersebut harus diprioritaskan dalam melakukan kegiatan perawatan karena memiliki resiko yang sangat tinggi. Jika peralatan atau komponen tersebut gagal, maka dapat menyebabkan kerugian yang begitu besar bagi perusahaan. Hal ini bertujuan agar fungsi dari setiap failure mode dapat dicek sebelum kerusakan atau memperparah kerusakan yang terjadi. Perawatan secara rutin ini juga bertujuan untuk menghindari risiko pada pesawat saat pengoperasian thrust reverse. Selanjutnya yaitu rekomendasi perawatan komponen. Untuk komponen blocker door, degradasi gradual prestasi komponen sedikit demi sedikit berkurang. Bisa terdeteksi saat terjadinya suatu kegagalan potensial ataupun fungsional. Degradasi gradual mempunyai sebaran atau spread dari umur kegagalan yang kecil ataupun panjang. Rekomendasi tindakan perawatan atau perbaikan yang dilakukan ini ialah melakukan pergantian secara periodik. Sangat tepat untuk degradasi ini. Dapat dilakukan ketika umur komponen belum kritis atau sekitar 185.943 dari total umur komponen seperti yang tertera pada tabel hasil perhitungan CA. Selanjutnya yaitu untuk rekomendasi perawatan komponen chin lock. Untuk komponen chin lock, rekomendasi perawatan yang pas adalah perawatan preventif. Akan efektif untuk tipe degradasi prestasi seperti ini. Apabila sebaran atau spread kegagalan fungsional kecil dan jelas adanya peningkatan kegagalan pada umur tertentu, degradasi ini masuk dalam kegagalan aus. Pergantian secara periodik sangat tepat untuk degradasi jenis ini. Lebih disarankan lagi dilakukan sebelum umur komponen kritis 8.658 dari umur komponen yang seharusnya. Dengan ini, tujuan penelitian di awal telah dapat dijawab pada hasil penelitian. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, identifikasi dan penilaian risiko. Metode FMEA membantu dalam mengidentifikasi berbagai mode kegagalan yang mungkin terjadi pada komponen tertentu dan menilai risiko serangkaian kegagalan tersebut. Hal ini sangat penting untuk melakukan perencanaan dan penyesuaian prosedur pemeliharaan yang tepat guna untuk mengurangi risiko kegagalan. Kedua, prioritas penanganan. Setelah metode atau mode kegagalan dan risikonya diidentifikasi, FMEA membantu dalam menentukan prioritas penanganan berdasarkan sejauh mana risiko tersebut dapat mempengaruhi operasi dan keselamatan pesawat. Hal ini memastikan bahwa sumber daya dan waktu pemeliharaan disalurkan dengan cara yang paling efektif. Yang ketiga, peningkatan kualitas.
Melalui analisis FMEA, langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas dapat diidentifikasi dan diimplementasikan. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam prosedur pemeliharaan, desain komponen, atau sistem kontrol. Dari kelebihan, penelitian ini memiliki kekurangan. Adapun beberapa kekurangan dari penelitian ini, yang pertama, ketergantungan pada data dan informasi yang tersedia. Hasil FMEA sangat bergantung pada data dan informasi yang tersedia pada waktu analisis. Jika data atau informasi tidak lengkap atau tidak akurat, hasil analisis juga akan menjadi tidak akurat. Yang kedua, ketergantungan pada penilaian subjektif. FMEA melibatkan penilaian subjektif tentang resiko dan dampak kegagalan. Oleh karena itu, hasil analisis dapat dipengaruhi oleh bias penilaian individu dan dapat berbeda antar satu tim dengan tim lainnya. Yang ketiga, tidak merekomendasikan kondisi operasional. FMEA mungkin tidak mempertimbangkan semua kondisi operasional yang dapat mempengaruhi kegagalan komponen. Misalnya, FMEA mungkin tidak dapat mempertimbangkan bagaimana suhu atau tekanan operasional dapat mempengaruhi kegagalan komponen. Setelah memaparkan kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat kita peroleh kesimpulan sebagai berikut. Dari hasil nilai criticality ranking terendah adalah kerusakan pada komponen Shinlock dengan nilai ranking 60.606 dan nilai criticality ranking tertinggi pada komponen blocker door dengan nilai 1.487.544. Komponen blocker door harus diprioritaskan dalam melakukan kegiatan perawatan karena memiliki risiko yang sangat tinggi. Jika peralatan atau komponen tersebut gagal, maka dapat menyebabkan kegagalan yang berdampak besar pada truss repairs. Hal ini bertujuan agar kegagalan fungsi dari setiap failure mode dapat dicegah sebelum kerusakan atau memperparah kerusakan yang terjadi. Yang kedua, rekomendasi kebijakan untuk setiap item adalah adapun kebijakan perawatan yang sesuai untuk kegagalan truss repairs adalah perawatan on condition berdasarkan tipe degradasi dan juga tipe kegagalan. Dan jika bisa, perusahaan harus melakukan pemeriksaan sebelum jam kritis komponen. Tibalah kita pada akhir pemaparan penelitian kali ini, yaitu saran. Adapun saran yang dapat ditulis dari penulis sebagai berikut, yaitu 1. Pada penelitian selanjutnya dapat menganalisa komponen yang sering mengalami kegagalan pada truss repairs pesawat Boeing 737-800NG dengan menggunakan metode yang berbeda sehingga dapat membuktikan tidak ada kekeliruan analisis atau analisa pada truss repairs pesawat Boeing 737-800NG dan menjadi perbandingan antara metode tersebut. Yang kedua, diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk mempelajari serta melakukan perhitungan secara manual juga guna memverifikasi keakuratan hasil dari perhitungan. Baiklah, selesailah sudah pemaparan materi untuk proyek UAS sistem pesawat terbang kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun salah pengucapan. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Enjoy the video and bye-bye.